Shalom, selamat sore kembali dengan saya Damaris Bana. Saya mahasiswa YKN Kupang. Dengan NIM 1.02.2021.0109 semester 2 kelas F. Saya ingin menyampaikan mata kuliah psikologi perkembangan, tugas UAS, materi tentang 1. Teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. 2. Teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. 3. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. 4. Implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. 1. Teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisa klasik Sigmund Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral sudah dimulai. Ada 3 tahap perkembangan moral menurut Freud. 1. Tahap infantil, dari 0 sampai 5 tahun. Tahap infantil, perkembangan kepribadian ditentukan oleh perkembangan insting seks yang terkait dengan perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap seksual infantil. 2. Tahap laten, dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Tahap laten, impuls seksual mengalami represi. Perhatian anak banyak tercurah kepada perkembangan kognitif dan keterampilan. 3. Tahap genital, dari umur 12 tahun ke atas. Tahap genital secara biologis terjadi perkembangan pubertas yang membangun impuls seksual dari represinya untuk berkembang mencapai kemasakan. 2. Teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. Perkembangan moral berdasarkan teori Piaget dapat pula dipahami melalui pendekatan kognitif. Struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari perkembangan moralnya. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Jean Piaget. Piaget kemudian membagi 2 tahap perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomous. Pemikiran heteronomous menilai kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan akibat dari perilaku itu, bukan maksud dari pelaku. Contohnya, memecahkan 12 gelas secara tidak sengaja lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas dengan sengaja ketika mencoba mencuri sepotong kue. 2. Tahap autonomous. Seseorang anak memiliki sikap dan perilaku moralitasnya yang tercermin dari dirinya dan telah didasari oleh pendiriannya sendiri. Contohnya, anak yang menginginkan sebuah mainan, dia akan tetap berusaha memainkan mainan tersebut meskipun harus antri menunggu giliran. 3. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku secara internal. Teori perkembangan moral dalam psikologis umum menurut Kohlberg terdapat 3 tingkat. 1. Tingkat ke-1, penalaran prakonvensional, adalah tingkat paling terendah dalam teori perkembangan moral. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral
penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. 2. Tingkat kedua, penalaran konvensional merupakan salah satu tingkat internalisasi individual menengah di mana seseorang tersebut menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan masyarakat. Tingkat ketiga, penalaran pasca konvensional, yaitu suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode. 4. Implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. 1. Memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. 2. Memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu. 3. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan moral tidak langsung fokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka. 4. Menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoristik, tetapi penghayatan benar-benar. 5. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.